Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultra TV. Senang sekali saya Dian Rahma menjumpai Anda semua, dan saya harap pada kesempatan kali ini segala informasi yang nantinya akan kami sampaikan itu bisa memberikan manfaat yang luar biasa bagi kita. Kita tahu pemirsa bahwa Sulawesi Tenggara memiliki beragam potensi dari berbagai sektor. Sektor tersebut diantaranya ada pertanian, pariwisata, perikanan, hingga pertambangan. Ya, siapa yang tidak mengetahui terkait sektor pertambangan ya, karena kita juga melihat bahwa Sulawesi Tenggara begitu kaya akan kawasan tambangnya. Salah satu daerah kabupaten yang penghasil tambang juga yakni Kabupaten Konawe Utara. Konawe Utara hadir dengan beragam potensi di dalamnya, dan tentu ini akan menjadi peluang juga bagi masyarakat maupun pemerintah setempat. Oleh karena itu telah bergabung bersama kami Alfian Tajudin Esos selaku Ketua APBMI Sulawesi Tenggara. Konawe Utara. Konawe Utara, mohon maaf, APBMI Konawe Utara. APBMI sendiri adalah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia. Nah, ini kalau di teman-teman lingkup pengusaha pasti tahulah APBMI ini bukan menjadi hal yang baru, karena ini hadir untuk seluruh Indonesia ya bahkan. Langsung saja saya menyapa, bagaimana kabarnya Kak Alfian hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, terlihat dari raut mukanya yang berseri-seri berarti menunjukkan bahwa hari ini sangat luar biasa ya, harus semangat terus. Nah, membahas memang terkait potensi sumber daya alam khususnya di sektor pertambangan ini. Kak Alfian sendiri melihat bagaimana sih sebenarnya Sultra khususnya di Kabupaten Konawe Utara? Silakan Kak. Jadi Konawe Utara untuk tambah nikel, kita sebenarnya dari wilayah, misalnya 100% wilayah Konawe Utara itu 70% itu adalah nikel. Semua dikuasai oleh IUP. Bicara tambang memiliki dampak positif negatif, itu tidak bisa dihindari. Iya, betul. Ya. Sekarang sejak 2007 hingga sekarang itu mungkin dari aktivitasnya sudah menghabiskan kurang lebih 14% cadangan nikel di Konawe Utara. Tapi kalau kita melihat dari perkembangan yang ada dari sisi ekonomi, pengaruh pertambangan untuk meningkatkan ekonomi Konawe Utara cuma 10%. Sangat jauh ya? Jauh. Iya. Kenapa? Karena tambang ini cuma menerima tenaga kerja. Sebenarnya yang kedua, dari tenaga kerja di tambang itu sekitar 30% lokal. Berarti 70%-nya didominasi oleh tenaga kerja luar. Kenapa? Setiap pemilik IUP yang kerja di Konawe Utara, mulai dari alat berat sama DT itu, sopirnya itu kan dari pemilik alat semua. Jadi tidak melibatkan tenaga kerja kita ya? Ya, rata-rata kayak begitu. Sudah berapa tahun ini, sejak 2007 sampai sekarang ini, itu yang terjadi. Jadi peningkatan ekonomi akibat pertambangan itu tidak terlalu signifikan. Padahal seandainya melibatkan semua tenaga kerja lokal ataupun mungkin orang-orang yang istilahnya mengambil peran lah langsung, pasti perekonomian kita naik ya Kak ya. Jadi harapan kita sekarang ini kan di Konawe Utara lagi giat-giatnya berasosiasi, tetapi asosiasi bidang usaha. APBMI hadir untuk mengasosiasi PBM yang ada di Konawe Utara. Kita bekerja itu di JT, kemudian di Sip-to-Sip, itu di Transshipment. Nah, itu kita kerja. Baru-baru ini juga ada lahir asosiasi penambang lokal. Intinya kita lebih menatap masa depan itu dalam konsep usaha. Kenapa akhirnya mungkin teman-teman termasuk Kakak ya sebenarnya akhirnya mulai berpikirkan bahwa ya sudah asosiasi ini hadir ya sebagai suatu upaya lain agar
perekonomian ini Ya. di Kunut bisa bangkit Maju. kembali. Bagaimana ini Kak? Kita sejak 2020 APBN lahir di Konai Utara. Kita memasukkan dalam setahun itu uang cash ya, Ya. maksudnya uang masuk. Pendapatan Ya, ya. pendapatan masuk Ya. di angka 30 miliar. 30 M Ya, per tahun Oke. ini dikerja oleh lokal. Jadi tidak kemana-mana ini. Betul, betul, betul. Nah, hasilnya itu karyawan, pemilik alat, semua. Perusahaan semua. Lokal pun, ya. lah. Seperti yang sekarang lagi berkembang di isu-isu yang berkembang di Sultra maupun di Indonesia terkait masalah kasus Antam ya. Iya. Ya, ini. Coba bayangkan dalam jangka 1 tahun mereka beraktivitas 5,7 triliun rupiah. Iya. Berarti kalau mereka kerja sendiri itu untung negara. Jadi, ini baru 1 iup. Bagaimana kalau beberapa yuk? 50 iup yang bekerja? Oke. Berapa triliun 1 tahun? Yang menjadi pertanyaan, dari sekian triliun yang dihasilkan oleh tambang, Iya. berapa masyarakat dapat? Betul, betul. Kalau cuma DBH yang kita dapatkan sekarang ini 2021 baru cuma 120 sekian miliar. Oke. Kalau dibandingkan pendapatan tambang yang mereka keruk di Konai Utara itu kan triliun. 1 iup saja Antam itu 5,7 triliun yang baru-baru ini. Iya. Ini kan, kalau dikalikan semua pemilik iup, berarti ratusan triliun setahun. Besar. Cukup sangat besar Nah, bahkan. apa yang didapat pemerintah maupun masyarakat? Tidak ada. Oke. Nah, Sehingga Saya, ini ya. mungkin yang menjadi inisiasi ya, akhirnya PBB saya sudah hadir. sering komunikasi dengan Dirjen untuk di bidang kami bongkar muat. Karena memang berbicara bongkar muat bisa iya bisa tidak, bisa dipakai bisa tidak juga. Iya, tergantung kebutuhan, kan? Tergantung pemilik iup. Iya. Tapi kalau kita mengacu di Undang-Undang Minerba, saya kira jelas bahwa pemilik iup wajib mengikutsertakan UJP lokal, jasa maupun produk lokal. Nah, di sini sebenarnya kepakuman pemerintah daerah karena persoalan Undang-Undang pemerintah daerah. Iya. Ini seakan-akan mereka tidak bisa apa-apa. Karena ada regulasi. Ada regulasi Iya, ditarik betul. oleh pusat. Kita kan ada beberapa dinas yang bisa mengeluarkan peraturan daerah. Walaupun dinas SDM sudah ditarik, dinas kehutanan sudah ditarik, tapi kan ada beberapa dinas. Jadi harapan kita ini pengusaha lokal sama pemerintah daerah ini harus sinergi. Ya, sinergi sama-sama kita diskusi, tidak mungkin kita menonton. Iya. Kalau hari ini kita menonton, berarti kita punya anak cucu ke depan itu menonton juga kerjanya. Dan bahkan mungkin lebih-lebih tidak akan lagi menikmati ya Pak? Pasti. Oke. Dengan besaran aktivitas pertambangan, berarti akan mengurangi kawasan perkebunan dan kawasan pertanian dan perikanan. Dan pasti akan berdampak pada lingkungan nanti. Kenapa kurang kawasan perkebunan? Karena sudah ditambang. Betul. Kawasan perikanan dia berkurang karena sedimentasi yang turun di laut sudah Mempengaruhi. Iya, ya. ekosistem Sementara eksistensi perikanan kita di Konai Utara itu tidak ada yang jauh keluar. Misalnya Iya, ke Laut Banda atau kemana. Paling di sekitar berapa mil dari pantai. Ini kan yang harus dipikirkan. Jadi memang harus ada konsolidasi full. Harus ada konsolidasi full di Konai Utara terkait masalah pertambangan. Iya. Pertambangan ini dapat mensejahterakan dan dapat menghancurkan. Ada dua opsi sih sebenarnya di sini Kak ya. Kalau saya tarik kesimpulannya adalah apakah ini akan menjadi untung bagi masyarakat sekitar atau malah merugikan gitu. Sebenarnya menanggapi yang sempat tadi Kalvian katakan, memang betul Kak. Bahkan kemarin kami kan sempat juga berbicara dengan dari pihak Dinas ESDM Sultra. Mereka juga mengatakan sangat sayang apabila kita tidak istilahnya melakukan sesuatu perubahan ya, karena
tambang ini kan barang, mohon maaf, barang habis, Habis, Kak. Iya, jadi ketika nanti diambil dan tidak dilakukan adanya rotasi perekonomian di situ, maka akan membunuh cikal bakal keuntungan bagi anak cucu kita kelak gitu. Ya. Jadi sangat disayangkan apabila tenaga kerja lokal kita tidak diberdayakan dan kita tidak mengambil peran di situ. Dan mungkin ini juga APBMI akhirnya memiliki pemikiran yang sama ya untuk mengambil peran gitu. Jadi kita sekarang di Konut ini memang di kalangan generasi muda yang eksis di usaha menginginkan sebenarnya second persen dari aktivitas pertambangan itu kita yang kerja. Iya, minimal karena kan itu tadi biar berdampak ke teman-teman yang lokal kan. Begini, dari 1 triliun saja, 1 triliun kalau kita masyarakat lokal yang berusaha sama-sama bermitra dengan pemilik IUP 30% saja, berarti kita dapat 300 miliar. Iya, dan itu kan dibagi ke... itu kan dikerja, hasilnya sekian persen keuntungan. Dibagi, betul. Nah, itu. Sudah sangat sudah sangat membantu lah menurut saya kayak kan. gitu. Jadi memang pemerintah sudah harus memikirkan masa depan. Ya? Kenapa cuma persoalan undang-undang pemerintah daerah kita seakan-akan paku? Kenapa dari daerah lain minta otonomi khusus? Dan itu disanggupi. Betul, apalagi semacam kayak daerah-daerah pertambangan yang diberikan kawasan ekonomi khusus. Sementara kita tambang nikel ini kan kedepannya sebagai energi terbarukan yang diperlukan oleh seluruh dunia. Dan bahkan kita dicari kan sangat diincar oleh negara-negara lain. Ya, pasokan nikel sekarang ini kan cuma persoalan batu bara dengan stainless. Ini hasilnya baru mengarah ke situ. Kalau sudah mobil dan kendaraan lain sudah pakai baterai, berarti seluruh dunia butuh kita. Betul. Nah, yang pertanyaannya, apakah kesiapan kita sebagai daerah pemilik tambang sudah menyiapkan regulasi-regulasi untuk membackup pengusaha dan masyarakat? Cuma persoalan persoalan ferronikel, hasil nikel sekarang ferronikel sama stainless, itu sudah merusak kawasan pertambangan taruhlah 14%. Ini baru persoalan itu. Belum persoalan yang lain belum lagi kita mengarah ke baterai. Kalau seluruh dunia sudah minta kita punya baterai, berarti hancur. Kalau kita tidak ada persiapan jadi susah, kan, Kak. Kesiapan kita ini mampu memberikan masyarakat keseimbangan. Keseimbangan untuk menyiapkan masa depan. Betul. Regulasi yang kita butuhkan, pengusaha lokal bisa sama-sama sinergi dengan pemilik IUP, kan itu. Kalau masyarakat lokal, pengusaha lokal itu sinergi dengan pemilik IUP, berarti kita sendiri punya karyawan. Dan itu akan tidak ada lagi pengangguran kan? Gitu. Ya, akan banyak yang kemudian lowongan pekerjaan gitu. Karena dia pengusaha lokal, berarti uangnya dikonut. Hasilnya dikonut, tidak keluar kemana. Dan roda perputarannya juga pasti akan dikonut, gitu. Pasti tinggi, betul. Harapan saya dengan masalah yang baru-baru ini Antam sudah terbuka bahwa 5,7 triliun itu satu kawasan Antam. Di sini pemerintah harus menghitung seluruh IUP di Konawe Utara yang bergerak mungkin 1 tahun itu 100 triliun lah. Kalau mau disamakan dong, 100 triliun. Kalau 100 triliun, mereka semua ini pengusaha pemilik IUP yang cuma modal kertas. Mereka yang ambil bawa di daerahnya. Berapa kira-kira? Kita dapat apa? Betul, saya sepakat. Betul. Kita cuma dapat kerusakan lingkungan. Makanya harapan kita pemerintah ini harus lebih gesit. Harus lebih gesit, memikirkan jangan persoalan hari ini,
Tapi untuk ke berapa depan tahun ke regulasi depan? kan Saya itu sepakat kita. yang kita harapkan. Iya. Jadi inilah yang harus menjadi fokus perhatian. Jadi bukan cuma pihak masyarakat Kabupaten Konawe Utara ya, tapi pemerintah setempat. Terus juga kalau perlu ya semua pihak-pihak yang nantinya juga pasti akan terdampak itu Ya. harus sudah mulai memikirkan hal tersebut. Nah baik Kak, setelah yang satu ini kita masih akan kembali, masih banyak hal yang akan kita bahas, khususnya mungkin bagaimana terkait upaya-upaya dari APBMI sendiri mengenai program-program yang sudah dilakukan. Mungkin kita akan bahas setelah yang satu ini. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kita kembali lagi pemirsa Sultra TV. Jadi saya yakin pasti kita semua sudah bisa membayangkan ya betapa besar keuntungan yang bisa didapatkan apabila kita sendiri sebagai yang punya kawasan nih bisa mengambil peran dan juga memberikan kontribusi penuh. Lagi-lagi kan ini tujuannya untuk bagaimana bisa mensejahterakan masyarakat setempat. Tapi apalah artinya kesejahteraan kalau kita sendiri malah hanya menjadi penonton dari potensi pertambangan ini. Nah, selanjutnya seperti yang saya katakan tadi Kak, lantas dari pihak APBMI sendiri, apa yang saat ini juga menjadi fokus program prioritas agar lagi-lagi karena tujuannya ingin bagaimana bisa menghidupkan kembali masyarakat kita, khususnya di Kabupaten Konawe Utara. Ya. Silakan Kak. Di kita sejak 2020 itu kita sering mensupport kegiatan-kegiatan olahraga, kegiatan masyarakat kita support. Tahun 2021 itu kita bangun masjid. Kami bangun masjid di daerah Lameruru itu. Iya. Intinya kita ingin memberikan pemahaman kepada semua pemilik IUP. Kami saja bisa membangun. Iya betul. Kenapa pemilik IUP tidak mau memberikan kontribusi juga kepada daerah? Karena kan biar bagaimana ya mereka yang punya kawasan kan gitu. Pemilik IUP ini kan bahasa ininya kan pendatang ya setelah adanya pertambangan. Seperti untuk sekarang kita programnya baru-baru ini kita mau kasih umroh 1 tahun berapa orang kota PBMI. Yang kedua 1 tahun kita memberikan bantuan kepada desa-desa itu. Kita alokasikan dana 100 juta. Ya, 100 juta untuk masjid. Kami sudah diskusi dengan beberapa kepala desa yang ada di Kecamatan Motui. Kita gilir supaya kelihatan ya. Tahun pertama 100 juta untuk desa ini. Tahun kedua 100 juta untuk desa ini. Kenapa kita arahkan ke masjid? Karena alokasinya tidak ada. Alokasi dana desa kan tidak bisa sentuh. Iya, tidak boleh. Pak. Mungkin kami dari APBMI memberikan bantuan ke masjid supaya apa yang kita kerjakan itu berkah. Betul. Untuk di Kecamatan Motui sendiri itu ada berapa desa sih? Kalau boleh tahu Kak? Kalau Kecamatan Motui kurang lebih 14 kayaknya. Oh, berarti cukup banyak ya kalau keluarga di Kecamatan Motui saja, gitu. Dan memang hanya fokus di Kecamatan Motui saja atau di kecamatan lain juga yang ada di Konot sebenarnya? Kalau untuk wilayah kerja kami untuk sementara itu Kecamatan Motui sama Lameruru. Oh, Lameruru. Langgi Kima ya? Oh iya, bagian Langgi Kima. Ya itu kan daerah pertambang di sana memang Kak. Oke, dan memang itu menjadi fokus sebenarnya. Tapi kalau melihat saat ini, situasi saat ini ya, kalau bisa menggambarkan ke kita semua bagaimana sih dengan sekarang kan sudah ada tambang dan lain-lain. Tentu kan berbeda sudah baik dari kondisi wilayahnya maupun ya kondisi masyarakat sekitar. Bagaimana kalau saya Calvin lihat dari yang ada, yang kita lihat cuma mobil-mobil yang lewat, yang ramai, toh? Iya. Ya biasanya tahun-tahun berapa itu LP jarang, sekarang ramai itu LP. Tapi bukan masyarakat ya. Milik penambang. Dan mungkin masyarakat hanya mendapatkan ini debu ya. Kayak gitu. Jadi untuk program APBMI sekarang ini, saya kan kebetulan saya ketua bidang Tersus Dewan Pembinaan Pusat Jakarta. Sekarang ini saya lagi genjot adanya perubahan peraturan menteri. Kenapa kita kan selalunya berbicara regulasi aturan. Betul. Karena kita terkadang terhambat di regulasi itu, Kak. Itu yang regulasi. Iya.
Mending kami fokus di persoalan regulasi supaya ke depan ini seimbang. Betul. Ya, kan kayak gitu. Nah, harapan saya juga pemerintah daerah intinya bekerja sama dengan statistik untuk mendata area pertambangan yang ada di Konawe Utara. Konawe Utara. Iya. Nah, karena berbicara perubahan regulasi itu berbicara kajian. Betul. Tidak langsung serta-merta dirubah Ya, gitu regulasinya. itu kajian akademis, tapi kan membutuhkan data yang valid. Nah, saya sering diskusi dengan Pak Dirjen. Oke. Ya, Pak Dirjen untuk di wilayah kami kan Kementerian Perhubungan. Itu kalau untuk merubah suatu aturan itu harus ada kajian akademis. Nah, sekarang pemerintah daerah jangan saja monoton kerjanya. Iya. Cuma membahas persoalan APBD APBN. Walaupun hari ini ada undang-undang pemerintah daerah yang membatasi uang dia, tetapi masyarakatnya kan butuh uang itu. Nah, kenapa tidak melakukan konsolidasi di tingkat daerah? Seluruh daerah tambang yang ada di Indonesia sama-sama duduk. Daerah kita ini apakah akan rusak karena persoalan aturan? Nah, kenapa? Kementerian SDM cuma fokus di teknis. Bagaimana proses pertambangan, fokusnya di situ. Belum pernah saya melihat adanya aturan yang betul-betul signifikan membantu keseimbangan masyarakat terkait masalah aktivitas pertambangan. Tidak ada. Dia fokusnya teknis. Bagaimana kegiatan pertambangan, begitu semua. Sehingga ini juga mungkin yang jadi harus perhatian semua pihak pemerintah khususnya. Tapi apakah sudah sempat ada upaya untuk duduk bersama dengan pemerintah membahas hal tersebut, Pak, atau gimana ini, Kak? Nah, kalau untuk kita di wilayah Konawe Utara, khususnya di Konawe belum ada. Kita masih masing-masing. Oke. Saya juga sebagai ketua PBMI yang urus sendiri juga. Nah, koordinasi di pusat urus sendiri. Jadi tidak ada sinergi. Tapi kan ada keinginan, apakah akan ada keinginan untuk melakukan sinergi ada, tersebut? makanya saya pimpin partai. Oke. Maksudnya kalau kita sendiri yang melakukan sesuatu sudah pasti akan berdampak. Berdampak, Oke. Kalau yang sekarang juga mungkin tidak terlalu pusing atau bagaimana atau tidak paham, begitu kejadiannya. Maka saya pimpin partai. Kita harus masuk partai. Karena biar bagaimana kita yang akan kita menjadi dapat wakil ruang rakyat ya. berbicara regulasi, Betul sekali. Ya. Dan kaitannya juga seorang wakil rakyat kan menginginkan bagaimana bisa bermanfaat bagi rakyat ya, kan kayak gitu ya Kak ya. Jadi memang berarti saat ini fokus dari teman-teman APBMI adalah bagaimana biar masyarakat ini bisa merasakan potensi yang sebenarnya ada di depan mata dan memang menjadi kepemilikan mereka ya, karena kan orang-orang yang asli di daerah Kabupaten Konawe Utara ya memang orang-orang yang lahir di sana, termasuk kalian sendiri adalah putra daerah Kabupaten Konawe Utara. Jadi memang sudah saatnya bangkit dan memberikan kontribusi yang luar biasa. Ini kan lucu sebenarnya ini, satu daerah ada beberapa kekuasaan. Nah, kekuasaan pemerintah dibatasi juga. Tetapi ada kekuasaan pemilik IUP yang lebih besar dibanding kekuatan pemerintah daerah. Dan itu saat ini yang sedang terjadi. Yang sedang terjadi. Nah, nggak bisa apa-apa dia, pemerintah daerah. Tapi kan ini kita sebagai masyarakat, apalagi pemerintah ke depan, harus berpikir kembali ke otonomi daerah. Nah, bagaimana memikirkan daerah kita ini bisa maju. Betul. Nah, kalau pemerintah daerah saja tidak bisa menyentuh ini pemilik-pemilik IUP, mengarahkan mereka bagaimana kita sama-sama sinergi, kolaborasi membangun Konawe Utara, bagaimana bisa jadi. Sementara 70% dari wilayah Konawe Utara adalah pemilik IUP yang kuasai. Dan kita tinggal kebagian 30%. 30% ini wilayah sangat sedikit pertanian sekali. dengan perkebunan. Mau diapa kalau begitu? Iya.
Dan pasti juga sudah akan berpengaruh potensi perkebunan, pertanian karena dengan adanya pertambangan, Iya. aktivitas pertambangan ya, yang malah akhirnya memberikan dampak pada lingkungan Iya. gitu. Dan berarti sudah saatnya Pak putra daerah untuk memberikan Ya. eksistensinya Eksistensi. ya Pak. Ya, saya di Jakarta sudah mulai mengajak adik-adik mahasiswa, mahasiswa Sultra yang ada di Jakarta. Oh, Sampaikan, jadi secara keseluruhan Sultra ya, Ya, mungkin jadi- ada sebagian dari Konut juga. iya ada Oke. sebagian juga. Semua sesultra itu di Jakarta itu mahasiswanya Kurang lebih ada berapa Kak? ratusan. Oh ada ratusan ya, luar Ada biasa. ratusan. Saya sampaikan sama mereka, sekarang gagasan kita bukan lagi persoalan siapa yang melanggar, siapa yang ini. Ya. Ya. Tetapi bagaimana kita kesiapan kita untuk memberikan pandangan dan saran kepada pemerintah untuk regulasi kita ke depan. Ya. Harus kita bicara regulasi ke depan. Oke. Karena bicara pemilik itu bicara aturan mereka. Kalau aturan Dan itu, memang mereka berlandaskan aturan ya, kan gitu. kalau aturan itu tidak memberikan ruang kepada kita, berarti kita tidak punya kesempatan. Iya. Nah, saya kira sudah jelas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, betul. Nah, Tapi bagaimana bisa adil kalau Kalau begini regulasi modelnya, yang menghambat kita ya? Jadi diskusi kita ke depan kalau bisa apa Sultra TV ini lebih eksis, Oke. lebih eksis, kita sama-sama kolaborasi. Bagaimana mengangkat satu isu? Benar. Ini ide yang menarik sih Ya, sebenarnya mengangkat ya. satu isu pertambangan untuk siapa? Oke. Nah, Karena biar bagaimanapun kita tinggi dari sektor pertambangan ya. Jadi pertambangan untuk siapa? Kalau 2030 ke depan semua sudah pakai energi listrik, berarti pertambangan untuk seluruh dunia. Hah? bukan lagi untuk seluruh dunia. Ya, seluruh dunia. Iya, betul. Yang menjadi pertanyaan, apa manfaat pertambangan buat Korea Utara Oke. atau Sulawesi Tenggara sebagai pemilik cadangan nikel kan? Iya, betul. Betul. Jadi kita harus ada gagasan untuk menyiapkan regulasi-regulasi. Dan saat ini kan juga memang yang sudah lagi disiapkan ya dari Ya, pihak begitu. Kak Alfian sendiri, dan tentu dengan adanya APBM ini adalah semacam salah satu sarana ya sebenarnya untuk mendukung lagi-lagi agar masyarakat ini bisa mendapatkan kesejahteraan minimal, merasakan dampak dengan adanya potensi pertambangan. Saya rasa hal ini juga tidak akan bisa terwujud Kak apabila tidak ada sinergi. Lantas pihak-pihak lain selain mungkin teman-teman yang tergabung di APBMI, apakah melibatkan juga pihak-pihak eksternal lainnya gitu? Silakan. Jadi untuk sekarang ini kita membangun komunikasi yang baik dengan beberapa lembaga pemerintah baik kepolisian, TNI maupun pemerintah daerah ini kita kurang ini. Oke. Nah, jadi kita arah ke depan ini bagaimana daerah tambang ini betul-betul ada manfaat untuk masyarakat Korea Utara atau masyarakat Sultra. Itu yang harus dipikirkan. Menjadi fokus saat ini ya dari pihak teman-teman di APBMI sendiri. Karena kita tahu juga Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia ini kan tadi sudah banyak dijelaskan. Jadi bagaimana proses kerjanya juga nanti manfaatnya ke masyarakat. Dan sekarang yang lagi fokus dilakukan oleh teman-teman di APBMI apa nih Kalvian? Kerja ya. Maksudnya kerja yang dilakukan ini bagaimana selain mengontrol bagaimana proses kerja kinerja di sana. Selain itu apakah ada inovasi-inovasi lain lagi yang dilakukan mungkin? Jadi kita kan untuk sementara berkontrak sama Virtu Dragon sama OCS. Oke. Itu sama PT Cinta Jaya. Cinta Jaya. Dengan PT Paramita. Oke. Nah, kita kerjanya kan di bongkar muat, berarti di Tersus. Terus. Korea Utara kan punya kurang lebih 40 Tersus yang ada di Korea Utara. Ada 40. Oke. Tapi baru 2 yang kasih kita ruang untuk bekerja. Berarti masih ada sekitar 38. 38 ini mereka kerja sendiri, coba bayangkan. Mereka Sangat disayangkan. Ya, sangat disayangkan. Jadi memang kita butuh gerakan yang terstruktur dan masif. Harapan kita pemerintah harus minimal hadir harus memberikan support, dukungan, karena APBN sendiri ini adalah ditunggangi oleh
putra-putri daerah lokal ya. Ya. Jadi memang sangat disayangkan apabila tadi katanya ada 40, cuma 2 yang memberikan pekerjaan. Sangat jauh dari Sisanya itu mereka kerja sendiri. Oke, dan itu tadi malah tidak memberikan keuntungan di kita dong, Ya. malah rugi. Kalau hitungan matematikanya, kalau mereka kita ibaratkan seluruh pemilik IUP ini dapat 1 triliun ya, setahun, berarti kita cuma dapat 3 juta. Iya, jauh sekali. Jauh maksudnya pendapatannya. Ya, ada kerugian saja yang Ya, kita dapatkan jadi, ya Kak ya. Harapan kita adanya sinergi, kita sama-sama kerja. Tahu? Kalau cuma karyawan berapa saja? Iya. Taruhlah kalau kita hitung karyawan yang kerja di tambang itu taruhlah 2.000 karyawan kali 3 juta. Iya, paling tidak akan Paling 6 miliar kan? betul, tidak akan nyampai lebih dari 1 triliun tadi kan. Kalau kita bicara karyawan, kan? Ya. Kalau 2.000 tenaga kerja dikali 3 juta kan 6 miliar. Lebih besar kontribusi APBN terhadap Kona Utara dibanding seluruh pemilik IUP yang ada di Kona Utara. Jadi harusnya ini menjadi pertimbangan harusnya, ya. Kalau cuma kesediaan lapangan kerja, mereka memberikan kontribusi penerima karyawan 2.000 orang, gaji 3 juta rata-rata, itu kan cuma 6 miliar. Betul. Nah, per bulan. Apakah perputaran ekonomi yang itu yang kita harapkan? Kan tidak ya Kak. Ya. Kalau lahir pengusaha-pengusaha yang bekerja sama dengan pemilik IUP, taruhlah 20% yang mereka kerjakan pemilik IUP, nah, Masuk ke tenaga kerja ke kita. daerah. Pasti akan ada berapa hasil yang didapatkan ya. Ya inilah yang semoga menjadi pertimbangan ya untuk pemerintah tentunya, dan lagi-lagi kayaknya kita semua sudah harus bisa mengambil peran ya untuk bisa bagaimana mengarahkan potensi daerah kita ke depannya ini, karena daerah pertambangan itu kita tahu kalau tidak kita kelola dengan baik saat ini maka akan berdampak berapa belas tahun ke depan, dan itu juga akan dirasakan oleh masyarakat anak cucu kita ke depannya. Nah baik, kita masih akan kembali, jangan kemana-mana. Kita kembali lagi pemirsa Sultra TV. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Kak Alfian. Jadi yang menjadi fokus kita sekarang adalah kita memikirkan gitu potensi pertambangan kita seperti apa besarnya, dan bagaimana sih kita bisa terlibat langsung menjadi pelaku dengan adanya potensi tersebut. Karena kenapa kalau kita tidak mengambil peran saat ini, maka tentu dampaknya akan kita rasakan bukan setahun 2 tahun saja ya Kak ya, tapi bahkan bertahun-tahun ke depan dan merembet ke anak cucu kita. Ini kan kita tidak inginkan sebenarnya, apalagi kalau Kalvian sendiri sebagai putra lokal daerah tahu sendiri lah bagaimana Konawe Utara, bagaimana potensinya, bagaimana saat ini kondisinya dengan ada aktivitas pertambangan. Nah lantas dengan APBM ini, apakah target ke depan selain bagaimana bisa agar masyarakat kita ini kenal lah dampak pertambangan, dampak positif, maksud saya dalam hal ini income-nya, ini apalagi yang sebenarnya diinginkan gitu? Kalau kami itu memang pada prinsipnya semua tersus yang ada di Kona Utara itu kami harus kerja. Oke. Itu menjadi target utama. Nah kalau kami semua kerja di tersus, berarti pendapatan lokal untuk di bidang bongkar muat itu, taruhlah sebulan itu bisa kita rata-ratakan sekian miliar per bulan. Berarti masyarakat lokal dapat. Ini baru dari sisi bongkar muat, belum lagi keagenan kapal. Oke. Nah, keagenan kapal lebih lucu lagi. Kenapa itu Kak? Tongkangnya ikut dengan agennya. Gitu. Seharusnya kan diberikan kepada pengusaha-pengusaha yang ada di daerah. Minimal bagi-bagi rezeki lah ya, begitu. kalau bahasa ininya ya dimengerti ya. Tapi malah ini tidak ya Kak ya. Jadi memang harus adanya sinergi antara dan kolaborasi antara pengusaha, pemerintah dan pemilik IUP. Ini harus kita bangun, kan?
Dan apakah karena adanya polemik-polemik yang seperti ini yang akhirnya membuat seorang Alfian merasa harus ada gebrakan baru gitu, harus Iya. ada sesuatu yang dilakukan? Apakah Karena seperti itu? kita sudah capek koordinasi, ya, baik pusat maupun di daerah. Makanya harus tampil. Oke. Nah, kalau saya sendiri tampil, jadi insya Allah saya perjuangkan Iya. dengan lewat kelembagaan negara. Minimal bisa untuk menjadi mengambil, mengumpul semua aspirasi masyarakat ya, Ya. khususnya di Konut Ya, gitu. gitu. Oke, siap. Tapi kan lagi-lagi ya itu sebuah tentu tidak apa ya, tidak butuh. Maksud saya di sini adalah tidak mungkin bisa tercapai apabila tidak ada upaya-upaya yang dilakukan. Tidak mungkin juga bisa tercapai apabila tidak ada dukungan gitu kan, Ya. Kak. Nah, lantas sampai sejauh ini sebenarnya yang menjadi titik fokus selain bagaimana tadi menjadi support system dengan adanya PBMI di masyarakat, terus juga pembangunan rumah ibadah, apakah selain ya tadi memberikan, tentu fokusnya kan adalah memberikan lapangan pekerjaan bagi Masyarakat. tenaga kerja lokal gitu. Apalagi yang memang menjadi titik fokus sampai saat ini? Gitu. Kalau untuk saya bagaimana mendukung pengusaha-pengusaha yang lain Oke. di bidang yang lain. Kita harus bersatu. Nah, kita harus bersatu. Kenapa harus bersatu? Di dalam usaha itu tidak ada kata terlambat. Semua bisa memulai berarti Semua kan? bisa mulai. Nah, Nah, apalagi kawasan pertambangannya kita kan luas. Hari ini kita mulai, mungkin berapa tahun lagi nanti baru bisa berhasil. Tetapi kalau berhasil kan ya, kita betul. semua rasakan. Semua akan merasakan. Tapi yang namanya kebaikan itu semua butuh pengorbanan dan perjuangan. Betul. Dan saat ini yang dilakukan ya. Ya, seperti itu. Apa hal yang mendasari seorang Alvin Tajudin untuk ya selain memberikan pengorbanan yang tadi ya lagi-lagi kan untuk kesejahteraan masyarakat Konado Utara. Tapi apakah yang selain yang mendorong ingin akhirnya bisa mengambil gebrakan baru ini karena sudah lama dan enak dengan adanya polemik-polemik yang terjadi khususnya di sektor pertambangan, gimana Kak? Kalau saya rasakan itu sejak jadi ketua PBM. Akhirnya mengetahui Ya, bagaimana. rasakan setelah tugas diberikan ke kita untuk mengakses, memfasilitasi teman-teman perusahaan bongkar muat untuk bekerja. Di situ saya rasakan bahwa regulasi itu penting. Nah, bahkan seorang pengusaha lokal yang ada di Konado Utara tidak bisa apa-apa tanpa regulasi dukungan pemerintah. Oke. Makanya kenapa memang regulasi inilah yang menjadi titik fokusnya saat ini. Tapi sampai sejauh ini apakah sudah ada perkembangan yang lebih signifikan mengenai untuk regulasi ini, Kak? Sudah ada perubahan atau Kalau status sudah sampai sejauh mana gitu? untuk di tingkat pusat sekarang kita lagi membuat studi akademis, kajian akademis untuk kita serahkan ke menteri. Oke, menteri. Tapi harapan kita juga kan ada undang-undang juga di daerah, peraturan daerah. Mungkin saja itu bisa membantu Bisa. ya? Oh gitu. Nah, cuma persoalannya nggak tahu mereka kerja apa. Nah, kami juga kan pengusaha fokus, nggak mau mencampur urusan mereka. Ya, kan? Oke. Atau bicara peraturan daerah, dia agak tidak sesuai dengan undang-undang, tidak ada masalah, bikin dulu. Kan? Keputusan kan Mahkamah Konstitusi, dia cabut atau tidak. Tetapi ketika kebutuhan masyarakat betul-betul penting untuk dilakukan, buatkan peraturan daerah. Persoalan dia sesuai atau tidak dengan undang-undang, laksanakan dulu. Nanti keputusan Mahkamah Konstitusi mau cabut atau tidak. Itu terlepas dari itu ya silakan. Yang penting ada dulu aturan. Oke. Sekarang kan kita kekurangan peraturan daerah, sama sekali tidak ada. Khususnya mungkin di daerah-daerah pertambangan ya. Ya, yang menyentuh bagaimana pertambangan itu kita sentuh sedikit-sedikit. Oke. Intinya sama lah makan bubur. Makan bubur pinggirnya saja dulu. Tapi Jangan langsung ke tengah, nanti tengah habis ya. panas. Iya betul. Jadi inilah yang semoga memberikan kedepannya akhirnya semangat baru juga karena saya yakin
pasti bukan hanya Kak Alfian sendiri di Ya. APBMI, juga tergabung banyak teman-teman ya. Boleh tahu sekarang APBMI sudah berapa untuk di Kita di Konut? 130-an. 130-an, cukup banyak Banyak. semua. Dan saya yakin APBMI ini juga di daerah-daerah tambang lain ada pasti ya, ada. tergabung. Karena kita tahu dari 17 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara, itu memang beberapa kabupaten kota merupakan kawasan pertambangan. Ya. Bahkan Sulawesi Tenggara ini menjadi lirikan manis ya dari daerah negara-negara, bahkan negara-negara dunia. luar Ya. di seluruh dunia. Karena tidak semua provinsi yang ada di Indonesia itu memiliki kawasan tambang, khususnya untuk Ya. Sultra di nikel ya, nikel. Jadi inilah yang menjadi apa ya? Saya pun juga mungkin kalau tinggal di kawasan pertambangan pasti greget kayaknya. Ya, betul. Kita tidak mendapatkan apa-apa, Ya. tapi kita hanya ya mendapatkan kerusakan dari kawasan pertambangan itu. Dan ini juga menjadi fokus dari Calvin dan teman-teman. Nah, lantas kira-kira ke depan selain ada target, ada inovasi, saya yakin kan juga pasti ada sinergitas yang sudah terbangun. Tadi juga sudah dikatakan ya, banyak sih pihak-pihak yang akan terlibat. Tapi terlepas dari itu semua, apa yang menjadi harapan dari seorang Alfian sendiri untuk kedepannya sih? Gimana? Insya Allah, karena setelah saya rasakan, mungkin semua masyarakat rasakan di Kona Utara, harapannya juga sama. Saya sudah terjun di dunia politik, memimpin partai politik juga, yang pastinya kedepannya bisa sebagai legislator maupun eksekutif. Oke, kita inginkan seperti itu. Gitu. Supaya apa ide-ide yang ada dalam pikiran kita bisa cepat kita tuangkan dalam regulasi kebijakan ya. Dan harapan mungkin untuk teman-teman APBMI khususnya di Kona Utara apa yang ingin disampaikan, Kak? Harapan kami, karena bicara APBMI itu kan berbicara perusahaan bongkar muat. Harapan kami kepada seluruh pemilik IUP, pemilik Tersus, untuk kita sama-sama bekerja sama, memberikan ruang kepada APBMI dan perusahaan bongkar muat untuk bekerja di Tersus, Tersus pemilik IUP. Itu harapan kita. Oke, sehingga semua teman-teman yang tergabung di APBMI, di Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia ini, khususnya di Kona Utara, itu bisa merasakan dampak dari potensi pertambangan kita, dan juga bisa menjadi mengambil bagian, karena kita sebagai warga lokal pasti menginginkan bisa sejahtera di daerah kita sendiri, di tanah kelahiran kita sendiri gitu. Jangan sampai malah kita hanya menjadi penonton dari potensi yang ada. Itu kan sangat disayangkan, Kak ya. Oke, pemirsa, luar biasa, tidak terasa perbincangan kita sudah di penghujung acara. Saya pun juga terima kasih karena Kak Alfian Tajudin SOS sudah hadir dan juga memberikan gambaran baru bahwa rupanya inilah yang menjadi masalah di kita, masalah bagaimana tenaga kerja kita yang belum sejahtera, bagaimana potensi pertambangan yang banyak hanya karena permasalahan regulasi kita akhirnya terhambat, dan ya kita harapkan ke depan masalah ini tidak ada terjadi sehingga kesejahteraan dan keadilan itu sesuai ya dengan sila Pancasila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan salah satunya untuk rakyat Konawe Utara. Akhir kata, pemirsa, saya terima kasih untuk Anda semua. Mohon maaf jika adalah salah kata, dan saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.